Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi sistem ERP, yaitu yang pertama produksi dan operasi, kemudian Customer Relationship Management, dan juga sumber daya manusia. Hal utama dalam produksi dan operasi adalah yang pertama perencanaan produksi, perencanaan forecasting yang akurat, perencanaan kebutuhan bahan dari sales order yang diterima, dan juga perbandingan standar costing dengan actual costing. Nah, agar pendekatan penyusunan perencanaan produksi itu menjadi akurat, maka harus didasarkan pada teknik forecasting penjualan untuk periode tertentu dan juga posisi persediaan atau inventory. Maksud dari teknik forecasting yaitu memprediksi dengan menggunakan data penjualan periode sebelumnya dan kemudian menyesuaikan data tersebut dengan kondisi saat ini serta mengkombinasikannya dengan inisiatif bagian pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Maka, dengan teknik tersebut dapat dilakukan demand management atau permintaan manajemen yang terdiri atas perhitungan kebutuhan bahan material requirement planning atau MRP yang diteruskan ke proses pembelian dan juga schedule detail kemudian proses produksi. Kegunaan dari modul produksi yang pertama yaitu mengatur jadwal produksi dengan cepat sesuai dengan schedule pengiriman dari order penjualan dan juga rencana penjualan. Yang kedua, meningkatkan pengendalian penggunaan material per work order untuk mencapai tingkat efisiensi kegiatan produksi. Kemudian, modul produksi juga dapat membantu bisnis manufaktur dengan mengelola proses produksi. Ini adalah gambar siklus umum proses bisnis perusahaan produk dan jasa. Diawali dari bagian sales, yaitu proses identifikasi kebutuhan customer, kemudian melakukan penawaran. Nah, jika jenis produknya tidak baru, maka dilanjutkan dengan proses pembuatan produk pada bagian production. Tetapi, jika penawaran jenis produknya baru, maka dilanjutkan kepada bagian marketing, yaitu proses identifikasi spesifikasi produk. Kemudian setelah itu, menyiapkan dokumen analisis pemasaran. Kemudian dianalisis layak atau tidak. Jika tidak layak atau belum layak, maka akan kembali ke proses identifikasi spesifikasi produk. Tetapi jika sudah layak, maka dilanjutkan dengan proses menyiapkan dokumen kontrak. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses identifikasi kebutuhan rancangan produk oleh bagian engineering dan juga merancang produk dan dilanjutkan dengan pembuatan bill of material. Kemudian dianalisis kelayakan produksi. Jika tidak layak, maka akan kembali ke proses pembuatan bill of material. Tetapi jika sudah layak, maka dilanjutkan ke proses pengendalian efektivitas produksi pada bagian production. Dan juga dilanjutkan dengan pembuatan produk, kemudian pengujian produk di sini, dan dilanjutkan ke bagian delivery yaitu pengiriman, kemudian dilanjutkan kepada bagian finance, penagihan, dan juga pembayaran. Setelah itu dilanjutkan dengan instalasi produk pada bagian customer support. Setelah instalasi produk, kemudian layanan purna jual. Nah, maksud dari layanan purna jual di sini adalah layanan pendukung terkait perawatan atau perbaikan produk dari perusahaan kepada customer setelah pembelian sebagai jaminan dari kualitas barang yang dibeli. Selanjutnya adalah Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah strategi yang digunakan untuk mempelajari kebutuhan dan perilaku pelanggan untuk membangun relasi yang kuat oleh pelanggan.
Customer Relationship Management merupakan sebuah pendekatan untuk mengerti dan mempengaruhi tingkah laku pelanggan yang dapat dilakukan melalui kemampuan berkomunikasi dalam meningkatkan pelayanan permintaan order pelanggan. Program Customer Relationship Management merupakan suatu proses interaksi pelanggan dengan sistem, di mana pelanggan dapat memperoleh informasi seperti info status order, info kontak person in charger, dan juga fungsi sales yang akhirnya bertujuan untuk dapat meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Beberapa manfaat dari Customer Relationship Management yaitu menyederhanakan proses pemasaran dan juga proses penjualan, menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik. Kemudian manfaat selanjutnya dapat mengetahui produk yang dibutuhkan pelanggan dan produk yang tidak dibutuhkan oleh pelanggan. Manfaat berikutnya adalah manfaatnya mengetahui karakteristik pelanggan, kemudian dapat mengidentifikasi dan menggolongkan level pelanggan, kemudian dapat juga mengetahui dan juga memperkirakan produk yang akan dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya, sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah melibatkan perekrutan, penempatan, evaluasi, kompensasi, dan pengembangan karyawan dari suatu organisasi atau perusahaan. Human Resource Information System dapat mendukung penggunaan sistem yang strategis, sistem taktis, dan operasional dalam sumber daya manusia suatu organisasi yang meliputi perekrutan, kemudian pemilihan dan pemberian pekerjaan, kemudian penempatan kerja, proses penilaian kinerja, analisis manfaat karyawan, kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan, kemudian kesehatan, keselamatan, dan keamanan karyawan. Nah, ini adalah gambar sistem informasi sumber daya manusia. Untuk sistem strategis dari segi pegawai, di sini ada perencanaan sumber daya manusia dan juga penelusuran tenaga kerja. Kemudian dari segi pengembangan, di sini ada perencanaan sukses dan juga perencanaan penilaian kinerja. Dari segi kompensasi yaitu biaya kontrak dan perkiraan gaji. Kemudian sistem taktis dari segi pegawai yaitu analisis biaya tenaga kerja dan analisis turnover. Dari segi pengembangan ada efektivitas pelatihan dan juga penyesuaian karir. Sistem taktis dari segi kompensasi ada efektivitas kontrak dan analisis keberimbangan dan juga analisis kecenderungan tunjangan. Kemudian sistem operasional dari segi kepegawaian, di sini ada perekrutan dan juga penjadwalan tenaga kerja. Dari segi pengembangan yaitu penilaian keahlian dan juga evaluasi kinerja. Sistem operasional dari segi kompensasi yaitu pengendalian penggajian dan juga administrasi tunjangan. Oke, sekian pembahasan saya mengenai aplikasi sistem ERP, produksi dan operasi, customer relationship management, dan juga sumber daya manusia. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih.